Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, langsung saja. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatih Hasadullah, NIM 21140200125. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan lembaga pendidikan yang efektif dalam rangka ujian akhir semester mata kuliah administrasi pendidikan. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu pengertian lembaga pendidikan. Secara etimologi, lembaga adalah asal sesuatu, acuan sesuatu yang memberikan bentuk pada yang lain, badan ataupun organisasi yang bertujuan mengadakan suatu penelitian keilmuan ataupun melakukan sesuatu usaha. Amir Dayen mendefinisikan lembaga pendidikan dengan orang ataupun badan yang secara wajar mempunyai tanggung jawab terhadap pendidikan. Definisi lain tentang lembaga pendidikan adalah suatu bentuk organisasi yang tersusun relatif tetap atas pola-pola tingkah laku, peranan-peranan, dan realisasi yang terarah dalam mengikat individu yang mempunyai otoritas formal dan sanksi hukum guna terciptanya kebutuhan dasar. Maka, lembaga pendidikan dapat didefinisikan juga sebagai suatu organisasi yang dibentuk untuk mencapai tujuan tertentu, yaitu transfer ilmu pengetahuan dan budaya kepada individu untuk mengubah tingkah laku seseorang menjadi lebih dewasa dan memperoleh kehidupan yang lebih baik di masa depan. Baik, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu fungsi dan peran lembaga pendidikan. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, lembaga pendidikan merupakan tempat berlangsungnya proses pendidikan dengan tujuan untuk mengubah tingkah laku individu ke arah yang lebih baik melalui interaksi dengan lingkungan sekitar. Dalam lembaga pendidikan, seorang anak akan dikenalkan tentang kehidupan bermasyarakat lebih luas. Jenis lembaga pendidikan ada 3, yaitu lembaga pendidikan formal atau sekolah, lembaga pendidikan non-formal, misalnya kursus keterampilan, kursus bahasa, dan kursus komputer, serta pendidikan informal, yaitu pendidikan yang terjadi di keluarga. Pendidikan memberikan arah terhadap pertumbuhan dan perkembangan manusia dan lingkungannya. Pertumbuhan dan perkembangan akan berubah seiring waktu, sehingga harus terorganisasi dan diarahkan menuju tujuan akhir pendidikan yang telah ditetapkan. Lembaga-lembaga pendidikan sebagai penyalur pendidikan terus berkembang sesuai kebutuhan dari tuntutan perubahan di masyarakat. Secara fundamental, lembaga pendidikan berfungsi untuk mengatur pemenuhan kebutuhan terhadap pendidikan. Fungsi lembaga pendidikan ada 2, yaitu fungsi manifest dan juga fungsi laten. Kita masuk yang pertama ke fungsi manifest lembaga pendidikan. Fungsi manifest adalah fungsi yang tercantum dalam kurikulum sekolah. Menurut Horton dan Hahn, fungsi manifest lembaga pendidikan adalah yang pertama, mempersiapkan anggota masyarakat untuk mencari nafkah. Dengan bekal keterampilan yang diperoleh dari lembaga pendidikan seperti sekolah, maka seseorang siap untuk bekerja. Kemudian, yang kedua, mengembangkan bakat seseorang demi kepuasan pribadi dan bagi kepentingan masyarakat. Kemudian yang ketiga, yaitu menanamkan keterampilan yang perlu bagi partisipasi dalam demokrasi. Kemudian, fungsi yang kedua yaitu fungsi laten lembaga pendidikan. Adapun di antara fungsi laten lembaga pendidikan adalah yang pertama, mengurangi pengendalian orang tua keikutsertaan anak dalam lembaga pendidikan, seperti sekolah akan mengurangi pengendalian orang tua, karena yang berperan saat pengajaran dan pendidikan di sekolah adalah seorang guru. Kemudian, yang kedua,
Mempertahankan sistem kelas sosial lembaga sekolah diharapkan untuk mensosialisasikan kepada para anak didik untuk menerima perbedaan status di masyarakat. Sekolah diharapkan menghilangkan perbedaan kelas sosial berdasarkan status sosial peserta didik di masyarakat. Kemudian kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu jenis-jenis lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan erat kaitannya dengan tanggung jawab pendidikan, sebab merupakan suatu tugas wajib yang harus dilaksanakan. Karena tugas ini termasuk dalam beberapa instrumen masyarakat dan bangsa dalam upaya pengembangan manusia seutuhnya. Tanggung jawab ini dapat dilaksanakan secara individu, yaitu orang tua, dan juga kolektif atau kerjasama seluruh anggota keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Berdasarkan penanggung jawab tersebut, maka jenis lembaga pendidikan dapat dibagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama, lembaga pendidikan keluarga, kemudian yang kedua, lembaga pendidikan sekolah, kemudian yang ketiga, lembaga pendidikan masyarakat. Baik, kita masuk ke lembaga pendidikan yang pertama, yaitu lembaga pendidikan keluarga. Sebelum kita masuki lembaga pendidikan keluarga, kita harus mengetahui apa itu pengertian keluarga. Keluarga merupakan satuan sosial terkecil dalam kehidupan umat manusia sebagai makhluk sosial. Ia merupakan unit pertama dan institusi pertama dalam masyarakat. Disitulah terbentuknya tahap awal proses sosialisasi dan perkembangan individu. Menurut Hammudah Abd al-Ati, dilihat dari secara operasional, keluarga adalah suatu struktur yang bersifat khusus, satu sama lain yang mempunyai ikatan hubungan darah ataupun perkawinan. Sedangkan menurut Murdoch, sebagaimana dikutip oleh Mark Hutter dalam bukunya yang berjudul The Changing Family, yang berisi sebagai berikut, keluarga adalah suatu ciri satuan sosial manusia yang tinggal bersama dalam suatu tempat, bekerja sama dalam ekonomi dan keturunan, yang terdiri dari pasangan orang dewasa yang berlainan jenis, sekurang-kurangnya 2 orang yang melakukan hubungan yang dibenarkan oleh masyarakat. Lanjut, kita masuk ke peranan keluarga terhadap pendidikan anak. Yang pertama ada peranan keluarga dalam pendidikan jasmani. Keluarga mempunyai peranan yang besar dalam pertumbuhan jasmani beserta fungsinya. Untuk menjaga pertumbuhan jasmani, maka keluarga harus menjaga kesehatan anak-anak mereka. Kemudian peran yang kedua yaitu peranan keluarga dalam pendidikan moral dan agama. Keluarga berperan besar dalam proses internalisasi dan transformasi nilai-nilai keagamaan ke dalam pribadi anak. Masa anak-anak adalah masa yang paling baik untuk meresapkan dasar-dasar hidup beragama. Dalam hal ini tentu saja dilaksanakan dalam keluarga. Anak-anak seharusnya dibiasakan ikut serta ke masjid bersama-sama untuk menjalankan ibadah, mendengarkan khutbah, dan ceramah-ceramah keagamaan. Kegiatan seperti ini besar sekali pengaruhnya terhadap kepribadian anak, terkhususnya ke dalam pendidikan moral dan agama seorang anak. Masuk ke peranan yang ketiga, yaitu peranan keluarga dalam pendidikan akal. Walaupun pendidikan akal lebih banyak dilaksanakan oleh lembaga pendidikan sekolah, namun keluarga tetap bertanggung jawab besar terhadap anak-anak sebelum memasuki sekolah. Di anak menemukan, membuka dan menumbuhkan antara tugas-tugas keluarga adalah menolong anak, bakat minat dan kemampuan-kemampuan akalnya, dan memperoleh kebiasaan-kebiasaan dan sikap intelektual yang sehat dan melatih indera dan kemampuan akal tersebut. Kemudian peranan keempat yaitu peranan keluarga dalam pendidikan emosional. Suasana di dalam keluarga merupakan suasana yang diliputi rasa cinta dan simpati yang sewajarnya. Suasana yang aman dan tentram, suasana percaya mempercayai. Untuk itulah, melalui pendidikan keluarga ini, kehidupan emosional dan kebutuhan akan rasa kasih sayang dapat dipenuhi ataupun dapat berkembang dengan baik. Kemudian peranan yang terakhir yaitu peranan keluarga dalam pendidikan sosial. Dalam kehidupan keluarga,
merupakan basis yang sangat penting dalam meletakkan dasar-dasar pendidikan sosial anak. Sebab pada dasarnya keluarga merupakan lembaga sosial resmi yang minimal terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Memberi contoh yang baik kepada anak dalam tingkah laku sosial yang sehat berdasarkan pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai agama, menjadi rumah itu sebagai tempat di mana terciptanya hubungan-hubungan sosial yang berhasil. Membiasakan anak-anaknya secara berangsur-angsur menjadi mandiri dan memikul tanggung jawab dan membimbingnya jika mereka bersalah dengan lemah lembut. Kemudian kita masuk ke jenis lembaga yang kedua, yaitu lembaga pendidikan sekolah. Apa itu sekolah? Alfred Rainer mendefinisikan bahwasanya sekolah sebagai lembaga yang menghendaki kehadiran penuh kelompok-kelompok umur tertentu dalam ruang-ruang kelas yang dipimpin oleh guru-guru untuk mempelajari kurikulum yang bertingkat. Selanjutnya, Hadori Nawawi memandang sekolah itu sebagai organisasi kerja ataupun sebagai wadah kerja sama sekelompok orang dalam bidang pendidikan untuk mencapai tujuan. Dari definisi di atas dapat dijelaskan bahwasanya sekolah itu adalah lembaga ataupun organisasi yang melakukan kegiatan pendidikan berdasarkan kurikulum tertentu yang melibatkan sejumlah orang, yaitu guru dan murid, yang harus bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan. Di lingkungan Departemen Agama, lembaga pendidikan sekolah disebut dengan madrasah. Kemudian, peranan sekolah terhadap pendidikan anak. Sebagai pemegang amanah, maka semua tenaga kependidikan yang ada berkewajiban melaksanakan pendidikan anak. Di antara peranan-peranannya, yang pertama yaitu memberikan kecerdasan pikiran dan memberikan pengetahuan. Kemudian, peranan yang kedua yaitu spesialisasi, dan peranan ketiga yaitu efisiensi. Terdapatnya sekolah sebagai lembaga sosial berspesialisasi di bidang pendidikan dan pengajaran dalam masyarakat menjadi lebih efisien disebabkan oleh dua hal. Yang pertama, seandainya tidak ada sekolah dan pekerjaan mendidik hanya harus dipikul oleh keluarga, maka hal ini akan lebih tidak efisien karena orang tua terlalu sibuk dengan pekerjaannya, serta banyak orang tua yang tidak mampu melaksanakan pendidikan yang dimaksud. Kemudian, yang kedua yaitu di sekolah dapat dididik sejumlah anak secara sekaligus. Kemudian peranan selanjutnya yaitu sosialisasi, kemudian konservasi dan transmisi kultural. Kemudian yang terakhir, peranan dari lembaga pendidikan sekolah tersebut yaitu transisi dari rumah ke masyarakat. Kemudian lanjut ke jenis yang terakhir, yaitu lembaga pendidikan masyarakat. Apa itu masyarakat? Masyarakat didefinisikan sebagai kumpulan individu dan kelompok yang diikat oleh kesatuan negara, kebudayaan, dan agama, termasuk segala jalinan hubungan yang timbal balik kepentingan bersama, adat kebiasaan, pola-pola, teknik-teknik, sistem hidup, undang-undang, institusi, dan segala segi dan fenomena yang dirangkum oleh masyarakat dalam pengertian luas dan baru. Dari hasil beberapa definisi yang berbeda dapat diambil beberapa unsur yang ada dalam suatu masyarakat. Yang pertama, hidup bersama dua orang atau lebih. Kemudian, hidup campur dan bergaul cukup lama. Kemudian yang ketiga, hidup dalam suatu kesatuan yang utuh. Kemudian sadar bahwa sistem kehidupan bersama menimbulkan adanya sebuah keterikatan di antara mereka. Kemudian selanjutnya yaitu peranan masyarakat terhadap pendidikan anak. Adapun peranan di antaranya yang pertama, memberikan pelayanan pendidikan bagi anggota masyarakat yang tidak mengikuti pendidikan sekolah. Kemudian peranan yang kedua yaitu memberikan bantuan dana ataupun fasilitas lainnya untuk mendukung dan meningkatkan kualitas sekolah ataupun madrasah tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu memberikan penilaian dan pengawasan terhadap mutu dan kualitas madrasah ataupun sekolah. Kemudian peranan yang terakhir yaitu memberikan masukan bagi sekolah ataupun madrasah dalam menyusun program. Baik, mungkin sekian pembahasan saya mengenai lembaga pendidikan yang efektif. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.